kita dari awal udah harus siap mental bahwa kemungkinan itu akan terjadi. Kenapa? Mengubah habit tuh nggak mungkin jadi perjalanan yang garis lurus. Jadi ketika dia make mistake, ketika dia fail, di situ kita akan komunikasi lagi dengan anak. Jadi seringkali orang tua punya pertanyaan, bagaimana ya saya mendisiplinkan anak saya terkait gadget. Nah, pertanyaan ini in itself actually mengindikasikan bahwa orang tua sedang fokus kepada keinginannya dia, yaitu keinginan orang tua anak tidak terlalu banyak menghabiskan waktu bermain gadget. Sebenarnya di balik pertanyaan ini perlu ada satu pertanyaan lagi sebelum sampai ke pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, apa sih yang anak saya perlukan yang itu dipenuhi oleh gadget? Apakah itu satu, kebutuhan akan pertemanan, karena melalui gadget itu dia bisa bermain bersama teman-temannya? Apakah itu kebutuhan akan hiburan? Apakah itu bahkan kebutuhan akan pencapaian? Karena kita tahu kalau main game kan bisa naik level, dan itu anak pasti ada a sense of achievement ketika dia bisa naik level continuously. Nah, hal-hal itu dulu yang kita perlu uncover bersama dengan anak. Caranya gimana? Komunikasi dengan anak. Kamu main apa, Nak? Apa sih yang bikin ini seru? Kita cari tahu dia main sendiri atau bareng-bareng temannya. Kemudian what kind of game? Apakah memang game itu adalah game yang tadi ya, yang leveling, dan yang anak kejar adalah levelnya, atau apa yang dia kejar. Jadi sebelum kita masuk pada mendisiplinkan, kita berusaha memahami anak dulu. Sebenarnya apa sih yang anak ini perlukan dan itu ternyata dipenuhi oleh gadget tersebut. Nah, setelah kita paham apa yang menjadi kebutuhan anak, di situ baru kita bisa kembali mundur dulu untuk berpikir, oke, kalau ini bisa dipenuhi oleh gadget, apa nih alternatif pemenuhan kebutuhan ini yang bukan gadget? Nah, di sini mungkin kita akan pakai IQ kita. Kalau tadi mungkin kita berusaha mengerti, berusaha memahami, berusaha berempati. Sekarang kita perlu memakai IQ kita untuk mikirin apa nih alternatifnya. Nah, setelah kita have some ideas, mungkin kita akan komunikasi lagi sama anak. Nak, gimana kalau kita melakukan A atau B atau C yang bisa menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan tersebut? Anak mungkin setuju, anak mungkin tidak setuju. Di situ kita akan berdiskusi dengan anak. Kalau dia setuju, actually the problem is solved kan? Kalau dia tidak setuju, oke, jadi apa yang membuat kamu tidak setuju? Apa yang membuat kamu keberatan? Aku nggak mau, soalnya misalkan nih, dia yang dikejar adalah pencapaian. Kita nawarin, gimana kalau kamu ikut les ini? Nanti kamu kalau udah berhasil itu, kamu bisa naik level juga di sana. Mungkin anak nggak mau menunggu selama itu. Kalau di game kan cepet ya naik levelnya. Kalau les kan lama, gitu ya. Mungkin nggak mau mendingan di sini aja. Oke, kalau gitu kira-kira apa nih alternatif yang kamu punya? Kita juga bisa tanya dari anak untuk memberikan masukan kepada kita. Apa sih kira-kira alternatif pencapaian yang menurut kamu quite fun, yang itu bisa dilakukan dengan senang hati? Jadi kita bisa tukar pikiran, dan actually ketika kita sedang tukar pikiran itu, kita juga sedang menolong anak untuk berkembang di dalam social skill-nya dia. Bagaimana dia bisa teamwork. Kalau dalam hal ini teamwork-nya dengan orang tua, tetapi next mungkin teamwork-nya sudah bukan dengan orang tua lagi. Teamwork to problem solve. Tapi ketika kita sedang membicarakan ini, sekali lagi di sini kita perlu taruh di samping dulu nih harapan dan ekspektasi kita. Bukan berarti dihilangkan, tapi jangan sampai itu yang mendominasi. Karena nggak mungkin lah kita sebagai orang tua nggak punya harapan, nggak punya ekspektasi, tapi itu jangan mendominasi. Yang perlu menjadi fokus adalah bagaimana anak ini bisa mendapatkan apa yang dia perlukan, sesuai dengan apa yang menjadi preferensi dia. Ataupun kalau itu bukan preferensi utamanya, itu nggak membuat dia stres lah. Cara untuk menggesernya itu nggak membuat dia stres. Bukan berarti stres itu tidak baik. Stres itu juga kadang-kadang diperlukan, tetapi jangan sampai stres itu terjadi dan anak merasa dia dipaksa tanpa orang tua itu memikirkan apa yang menjadi keinginan dia, apa yang menjadi preferensi dia. Nah, kalau sudah ada kesepakatan, oke lah, cara alternatifnya bisa ini. Nah, tentu tidak berhenti di situ, karena kita tahu kan, mengubah habit itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan berarti kita sepakat hari ini, besok sudah jadi kenyataan. Kita perlu siap mental ketika masih akan ada saja mistake, masih akan ada saja failure, di mana anak ini yang tadinya dia janji, oke deh kalau gitu aku switch. Misalkan aku
main gamenya aku kurangin, tetapi aku akan coba achievement-nya aku adalah aku mau coba creating Lego misalkan. Jadi Lego itu kan juga ada tingkat difficulty-nya ya. Jadi kita bisa mulai dari sana, misalkan demikian. Oke, kalau itu sense of achievement-nya, tetapi kemudian kita notice mungkin minggu depan kok dia udah mulai shifting lagi nih. Legonya udah mulai ditinggalin, udah mulai banyakan main game lagi. Nah, kita dari awal udah harus siap mental bahwa kemungkinan itu akan terjadi. Kenapa? Mengubah habit tuh nggak mungkin jadi perjalanan yang garis lurus. Mengubah habit itu adalah perjalanan yang naik turun. Jadi ketika dia make mistake, ketika dia fail, di situ kita akan komunikasi lagi dengan anak. Balik lagi fokus kepada proses. Kita make space for mistake. Nah, mama atau papa notice kayaknya kamu udah makin banyak main game lagi. What is actually happening? Ya, aku bosan sama Lego. Oke, kalau kamu bosan sama Lego, so kira-kira alternatifnya apa nih yang bisa membuat kamu nggak fall back kepada jumlah main game yang sekian banyak lagi. Jadi along the way, pasti akan ada diskusi-diskusi yang seperti itu terjadi lagi. Dan apa yang kamu perlukan dari mama? Apa yang kamu perlukan dari papa? Supaya kamu terbantu untuk bisa shift secara lebih permanen. Jadi sekali lagi diskusi ini pasti akan terjadi beberapa kali di dalam perjalanannya. Karena mengubah habit itu bukan sesuatu yang garis lurus tadi. Jadi kalau kita sudah menyiapkan mental untuk menjalani proses ini dan fokus untuk bisa menjalani proses ini dengan baik, tujuannya pasti akan tercapai ya, selama kita fokus kepada prosesnya. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.